Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farrozi dengan NIM 0309193119, mahasiswa semester 6 dengan mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif dengan dasar mengampu Ibu Nurizadora SOS-MUM, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang paradigma dan landasan filosofis penelitian kualitatif. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama, paradigma penelitian. Paradigma penelitian itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada paradigma positisme dan positivisme. Untuk paradigma positisme itu adalah lebih menekankan penelitian yang datanya menggunakan hasil dari pengukuran. Jadi data hasil pengukuran ini akan berbentuk menjadi angka. Dalam data hasil pengukuran ini dibagi lagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada data skala nominal. Yang kedua data skala rasio. Yang kedua data skala rasio. Yang ketiga ada data skala internal. Yang keempat ada data skala ordinal. Yang kedua, paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ini merupakan kerangka berpikir penelitian yang pelaksananya itu menggunakan penelitian yang langsung membumi dalam rangka pengumpulan data. Yang dimaksud dari membumi itu apa? Yang dimaksud dari membumi itu adalah sang peneliti langsung terjun ke lapangan. Yang dimaksud dalam rangka pengumpulan data itu adalah dalam bentuk kalimat atau kualitatif. Lalu paradigma konstruktisme mereka lebih mengarah kepada pendekatan atau penelitian kualitatif. Yang ketiga lalu paradigma transformatif. Paradigma transformatif itu adalah penelitian yang bisa menggunakan data kualitatif maupun data kuantitatif. Yang keempat, paradigma pragmatis. Paradigma pragmatis ini menggabungkan atau mencampurkan metode-metode yang menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam paradigma ini disebut juga sebagai campuran. Baik, saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis. Penelitian kualitatif membahas mengenai landasan filosofis, maka akan berhubungan pada tiga hal. Yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Jika dikaitkan dengan penelitian, maka filosofis penelitian kualitatif akan membahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta metodologi dalam kegiatan penelitian. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan landasan filosofis pada penelitian kualitatif. Sebelumnya masuk kepada landasan filosofis yang akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penelitian kualitatif. Apakah teman-teman tahu apa itu kualitatif? Penelitian kualitatif adalah merupakan suatu pendekatan yang melakukan riset yang berorientasi ataupun berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Melaksanakan pada riset dan penelitian itu masih bersifat mendasar dan membumi dalam arti penelitian itu turun langsung melihat situasi yang akan diteliti yang bersifat data instruktif atau alami yang dilakukan di lapangan. Lalu kita akan membahas landasan filosofisnya. Yang pertama ada asumsi filosofis riset pada pengelola. Asumsi filosofis riset pada umumnya berkaitan pada 4 bagian. Yang pertama ada ontologi yang menggambarkan warta atau realitas. Yang kedua ada epistemologis yang dianggap sebagai pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu di akhirnya masih karena intinya itu. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu berperan dan menilai riset yang metodologinya itu berproses risetnya tersebut.
Lalu yang pertama ada baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada antologi riset ya. Antologi riset adalah sebuah yang penting tentang dalam fenomena dalam penelitian. Yang kedua dari landasan filosofis. Penelitian kualitatif itu adalah epistemologis, yaitu asumsi tentang landasan ilmu pengetahuan atau ground of knowledge, tentang bagaimana seseorang itu mulai memahami dunia dan mengonsumsi kesekiannya sebagai pengetahuan kepada orang lain. Jadi dengan asumsi epistemologis, penelitian itu akan berusaha untuk mendekatkan mungkin ini dengan para partisipannya yang mempelajarinya, atau partisipannya itu menjadi objek yang ia teliti. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu memiliki asumsi yang mana itu menjadi ciri lain dalam penelitian kualitatif sebagai apa? Sebagai mana seseorang peneliti itu nantinya bisa mengimplementasikan atau menerapkan asumsi yang ia punya menjadi praktik sesungguhnya di lapangan nantinya. Dan yang keempat adalah metodologi. Apa itu metodologi? Metodologi ini merupakan asumsi tentang bagaimana seseorang meneliti itu nantinya berusaha untuk mendapatkan pengetahuan di dunia yang akan diteliti nantinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Farrozi. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Lebih kurangnya pun saya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu milik saya, jika ada kelebihan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.